Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Wasi Presima yang menggendong Pangeran Pati Anusapati dan Nyai Nawang Gumilang yang menggendong para meswara mendengarkan dengan seksama. Bagaimana pendapat? Denaro bukan orang yang bisa dianggap remeh, Panembahan. Jika Baginda mengatakan akan menguruk tempat ini dengan mayat-mayat, maka hal itu tentu akan dilakukannya. Bagaimana, Panembahan? Apakah Pangeran Pati tidak sebaiknya dikembalikan saja? Jangan cemas, Nyai. Aku telah mempersiapkan sebuah cara untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Sekarang, marilah kita berbicara soal lain. Adiwasi Presima. Bagaimana, Panembahan? Berapakah usia Adi sekarang? Tepatnya aku tidak tahu, Panembahan. Namun telah lebih dari setengah abad. Usia manusia itu terbatas, Adi. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi kesempatan Adiwasi Presima untuk menikmati hidup di dunia ini. Jika aku mengatakan hal itu, sama artinya aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku juga sudah tua, lebih tua dari Adiwasi Presima. Yang ingin aku soalkan, sudahkah Adi mempersiapkan diri untuk itu? Aku bukan jenis orang yang takut terhadap kematian, Panembahan. Andai kata sekarang juga yang Batara Agung memanggilku, aku telah siap. Oh, bukan itu yang aku maksud. Maksud sang Panembahan? Apakah Adiwasi telah mempersiapkan untuk yang tinggal di dunia ini sebagai pengganti Adiwasi? Adiwasi Presima adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang mempunyai pengetahuan sangat luas tentang tata surya dan perbintangan. Sudahkah Adiwasi mempersiapkan pengganti untuk mempelajari ilmu itu? Atau mungkin pertanyaan yang lain, apakah Adiwasi Presima tidak ingin ketika Adiwasi nanti pergi menghadapi yang Batara Agung, akan ada penyambung darah, seseorang yang memanggilmu ayah, atau keturunan yang menyebutmu kakek, dan seterusnya? Pertanyaan itu terasa aneh di telinga Wasi Presima, namun cukup menyentakkan sang wasi itu. Sebenarnya lah, seiring dengan berjalannya sang waktu, Wasi Presima yang belum kawin di sepanjang umurnya itu selalu dibayang-bayangi keresahan. Justru karena itu, Wasi Presima terdiam. Bagaimana, Adiwasi? Aku sudah terlampau tua, Panembahan. Rupanya apa yang tadi aku tanyakan sebenarnya juga menjadi pertanyaan di dalam hati Adi. Benar demikian, bukan? Panembahan tidak salah. Akan tetapi aku telah berkeputusan untuk wadat. Apakah ada sebuah kejadian di masa silam yang menyebabkan Adiwasi Presima memutuskan untuk wadat atau tidak akan kawin sepanjang umur? Aku merasa sudah tua, Panembahan.
Tak pantas aku bercerita semacam itu, seperti anak-anak muda. Baiklah. Sekarang bagaimana jika aku yang menawarimu? Hentikanlah niatmu itu. Pertimbangkan bahwa sebaiknya kau mempunyai keturunan. Bagaimana? Aku berharap sang Panembahan saat ini tidak sedang bersungguh-sungguh. Salah, Adiwasi Tresima. Aku justru sedang bersungguh-sungguh. Mohon jangan berputar-putar atau berbelit-belit sang Panembahan. Aku melihat Nyai Nawang Gumilang adalah seorang perempuan yang membutuhkan pengayoman. Tidak tergerakkah hati Adiwasi Tresima? Wasi Tresima benar-benar terperanjat. Dia sama sekali tidak mengira bahwa akan kesanalah arah pembicaraan sang Panembahan itu. Tidak kalah terkejutnya adalah Nyai Nawang Gumilang sendiri. Beberapa saat perempuan itu ternganga memandang ke arah Panembahan Dwipayana. Namun manakala kesadarannya utuh, perempuan itu kemudian menunduk. Panembahan benar-benar membuat kedua orang di depannya itu kebingungan. Bagaimana, Adiwasi? Aku berharap sang Panembahan sedang bergurau. Tidak. Aku tidak sedang bergurau, Adiwasi. Aku berkata sebenarnya. Aku sudah tua, Panembahan. Rasanya tidak patut aku memikirkan hal itu. Yang mengatakan tidak patut itu Adiwasi. Akan tetapi kalau aku yang ditanya, maka aku bisa mengatakan sangat patut. Atau masih patut. Aku tetap saja tidak mengerti apa sebenarnya yang Panembahan kehendaki. Aku kira sudah jelas, Adiwasi. Baiklah. Aku yakin jika Adiwasi Tresima masih dalam keadaan terkejut. Namun demikian, aku minta kepada Adiwasi dan Nyai Nawang Gumilang untuk merenung dan mempertimbangkannya. Nah, aku akan kembali naik ke atas. Sang Panembahan Dwipayana yang tiba-tiba menyodorkan sebuah tawar mereka tinggalkan itu benar-benar ada. Sikap Nyai Nawang Gumilang yang semula wajar kini berubah menjadi aneh. Serasa tiba-tiba ada jarak yang merentang di antara mereka. Barangkali sang Panembahan hanya bercanda. Lupakan saja, Nyai. Ada apa, Lurah Prajurit? Maaf, Tuan. Saya membawa pesan dari Tuan Putri Ken Umang. Pesan? Pesan untuk siapa? Untuk Tuan. Tuan diminta menghadap Tuan Putri. Kapan? Sekarang juga, Tuan. Baik. Kau temani aku, Ki Lurah. Kau akan menjadi saksi apa yang akan dibicarakan Tuan Putri Ken Umang. Tetapi, Tuan... Kau jangan menolak. Ini perintah. Ayo. Sang Surya telah bergeser ke arah barat ketika Senopati Diposari yang ditemani seorang prajurit dengan pangkat lurah itu bergegas menuju ke keputren Ken Umang. Perempuan yang hamil mendekati 6 bulan itu duduk di atas sebuah dampar. Diposari dan lurah prajurit duduk di hamparan gelaran yang berada di hadapan Ken Umang. Bersamaan kedua lelaki itu menyembah. Hamba telah menghadap Tuan Putri. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu di Posari, tetapi hanya berdua. Biarlah Ki Lurah prajurit itu meninggalkan tempat ini. Ampun, Tuan Putri. Biarlah Ki Lurah ini tetap berada di sini menemani hamba. Jika Tuan Putri menghendaki, Ki Lurah tidak akan berani membocorkan apapun yang sedang kita bicarakan. Tidak, Diposari. Aku hanya menghendaki berbicara berdua denganmu. Ki Lurah, pergilah. Tinggalkan tempat ini. Senopati Diposari terpaksa hanya menghela napas panjang ketika Ki Lurah itu kemudian beranjak meninggalkan ruangan itu.
Suasana menjadi hening karena Ken Umang belum juga berbicara. Aku minta Paman Paraji dibebaskan. Aku minta Paman Paraji dibebaskan, dan aku akan memaafkan kesalahanmu kepadaku di Posari. Ampun Tuan Putri Ken Umang, hamba tidak berani memenuhi perintah Tuan Putri. Hamba harus bertindak tegas. Untuk sementara, tamu Tuan Putri yang telah menyusup masuk ke dalam istana dengan cara yang tidak seharusnya itu harus tetap berada di ruang pakunjaran. Nah, jika Tuan Putri menghendaki agar orang itu dibebaskan, maka Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Sri Baginda pada saat Tuanku Sri Rajasa telah pudar dari semadinya. Tidak di Posari. Aku tidak sabar. Aku menghendaki agar Paman Paraji dibebaskan sekarang juga. Hamba tidak bisa memenuhi perintah itu, Tuan Putri. Pertimbangkan baik-baik di Posari. Bagaimanapun aku adalah istri raja. Aku bisa mempengaruhi suamiku agar kau mendapat nasib buruk. Perjalanan jabatanmu di keprajuritan akan mengalami hambatan. Hamba tidak takut, Tuan Putri. Merah padam wajah Ken Umang mendengar jawaban Senopati Diposari yang sangat tegas itu. Perempuan itu nampak jengkel dan meremas-remas jemari tangannya. Namun menghadapi sikap Senopati Diposari yang teguh terhadap pendirian itu, Ken Umang kebingungan. Kau merasa sudah benar-benar yakin dengan jawabanmu itu di Posari? Hamba, Tuan Putri. Hamba adalah seorang prajurit. Hamba harus memegang teguh janji prajurit. Hamba lebih takut dipersalahkan Sri Baginda jika hamba melepaskan tawanan itu. Jika Tuan Putri berkeinginan agar tawanan itu dilepas, Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Baginda. Bagindalah yang berwenang, bukan hamba. Kau tidak perlu takut di Posari. Akulah yang akan bertanggung jawab. Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berani melakukannya. Aku minta dengan sangat di Posari. Tidak, Tuan Putri. Ken Umang menjadi semakin gelisah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di puncak kejengkelannya, matanya membasah, air matanya menggenang di pelupuk mata, dan hal itu tidak lepas dari perhatian Diposari. Diposari, aku mohon, tolong lepaskan Paman Paraji. Hamba tetap pada keputusan hamba. Nah, Tuan Putri, apakah sekarang hamba telah diizinkan meninggalkan ruangan ini? Karena Ken Umang dalam beberapa saat berdiam diri dan beringsut, Diposari menghaturkan sembah sebagaimana layaknya. Dan demikian Diposari lenyap di balik pintu. Tatapan mata Ken Umang laksana berkobar. Awas kau Diposari. Kau berani menentangku. Kau berani meremehkanku. Jangan sebut aku Ken Umang jika aku tidak bisa menggunakan pengaruhku untuk menghancurkanmu. Pada saatnya kelak, kau akan merangkak di depan kakiku. Malam yang datang berikutnya adalah malam yang gelap gulita. Segenap sudut langit Singasari dipayungi oleh mendung yang tebal. Bahkan kilat pijar di antara petir yang menggelegar memecahkan gendang telinga di sudut-sudut kota. Poncor yang dinyalakan di sudut-sudut istana mobat-mabit untuk kemudian satu demi satu padam. Entah mengapa, aku paling tidak senang dengan suasana yang seperti ini. Mengapa? Malam gelap gulita, angin menderu-deru, menggoyang pepohonan dengan kasar. Dan kemudian petir meledak-ledak seperti apa? Seperti mau kiamat saja. Bayanganmu atau angan-anganmu yang membuatmu tidak bisa berpikir waras. Sebetulnya, keadaan ini biasa-biasa saja. Malam gelap gulita, tentu saja langit diselimuti mendung tebal di segala penjuru. Bintang-bintang tidak ada. Kemudian oncor-oncor padam. Namanya juga angin besar seperti ini. Petir. Petir adalah sahabat yang tidak terpisahkan dari mendung dan hujan. Tetapi
Tetap saja, suasana seperti ini membuat dada ini berdesir. Sebenarnya hanya kau saja yang terlalu penakut. Lewat di depan kuburan saja kau tidak berani. Jangan sebut-sebut itu. Suasana yang mendung seolah merupakan gambaran umum keadaan Singasari yang suram. Lenyapnya Pangeran Pati Anusapati menjadi pembicaraan yang hangat di antara segenap kaula Singasari. Bagaikan penyakit yang menular, berita itu menyebar terus dari mulut ke mulut hingga ke desa-desa. Yang mampu mengalihkan perhatian untuk sementara adalah hujan yang turun dengan derasnya. Petir menggelegar memekakkan telinga, membuat hati siapapun menjadi resah dan gelisah. Mbak, ada apa? Aku takut, Mbak. Tidak apa-apa, Nduk. Tidurlah, jangan cemas. Ayo, tidur. Tetapi aku takut sekali, Mbak. Tidak usah takut. Sini, Mbak peluk sini. Si gendut kecil yang ketakutan menyusup masuk ke dalam pelukan ibunya. Di dalam bayangan hati gendut kecil itu, seolah hantu-hantu dan jin setan peri perayangan sedang berjingkrak-jingkrak di luar. Atau di dalam bayangannya yang masih sederhana itu, langit seolah jebol dan menumpahkan air yang tiada terkira jumlahnya. Dari mana, Topakne? Dari belakang, menutup pintu kandang sambil menyalakan perapian. Dengaren yo Pakne, hujannya deras sekali. Udannya gede banget ya. Pak, aku takut. Sini. Tak gendong sini, ayo. Hujan turun dengan derasnya, disertai angin yang menderu-deru. Tempias air bahkan mampu menerobos sela-sela genting, membuat bocor di sana-sini. Gendut kecil yang ketakutan setiap kali terdengar petir meledak menggelegar, menyusup semakin dalam ke pelukan ayahnya. Sementara sang ayah sebenarnya cemas karena memikirkan sesuatu. Wah, bagaimana Topakne? Bagaimana apanya? Anginnya besar sekali. Kalau roboh bagaimana? Moga-moga saja tidak, Bone. Tiang jati ini cukup kuat ya. Sang waktu terus bergerak membelah hujan yang turun dengan derasnya. Tidak jauh dari rumah suami istri yang sederhana itu, ada sebuah rumah yang lebih megah. Keluarga kaya yang menghuni rumah itu, meski mereka tidak bisa tenang pula karena derasnya hujan, namun masalah yang mereka bicarakan adalah masalah yang sedikit berbeda. Ini hari apa, Mone? Sama manis, Kiai. Kenapa? Hari ini hari Taliwangke, bukan hari yang baik. Jangan-jangan kenapa? Akan terjadi banjir, Nyai. Seperti dulu pernah terjadi. Kali Garang datar. Apa iya, Kiai? Baginda telah memerintahkan agar tanggul kali Garang ditinggikan. Masa akan banjir lagi? Ya, tanggul itu belum rampung. Siapa tahu kekuatan alam sedemikian dahsyatnya. Siapa yang sanggup menghadapinya? Kalau banjir, bagaimana dengan rumah kita ini, Kiai? Tempat kita ini juga akan kebanjiran. Tetapi semoga saja tidak, Nyai.
Bagaimana dengan istana, Kiai? Nah, yang namanya banjir itu tidak memandang apapun. Meski itu istana, kalau tempatnya lebih rendah dari air, maka air akan mengalir ke sana. Lawong sifat air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah kok. Kalau sampai terjadi banjir, akan semakin ruwet, Kiai. Istana sedang geger oleh hilangnya Pangeran Pati. Kemudian masih diganggu pula oleh banjir. Banjir itu belum terjadi, Nyai. Itu hanya otak-atikku saja. Aku mengharap semoga saja tidak terjadi. Kita memikirkan urusan kita saja, tidak perlu memikirkan urusan kita. Ini hari Taliwangke. Firasatku buruk. Sebaiknya segera kita selamatkan benda-benda berharga yang kita miliki, Nyai. Diselamatkan kemana, Kiai? Ya, kemana ya? Ke atas lumpur. Saudagar kaya itu bergegas memanggil beberapa orang Magersari yang tinggal di rumahnya. Benda-benda yang berharga diselamatkan dengan cara menempatkannya di atas lumbung kayu jati yang kosong. Dalam pada itu, di antara hujan yang turun dengan derasnya, seekor kuda putih melesat dengan cepat berderap di jalanan kota Raja Singasari. Kau dengar sesuatu? Sesuatu apa? Aku baru saja seperti mendengar suara kuda. Iya, benar. Dan aku yakin, aku sempat melihat kuda putih berkelebat melintas di sebelah sana. Nampaknya benar kuda kok. Aku hanya mendengar suara hujan. Aduh, apa yang kita lakukan? Jangan macam-macam. Ini hujan deras. Sebaiknya bersikaplah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi, andai kata betul kuda yang kau dengar tadi larinya cepat, apa kau sanggup memburunya? Nah, sudahlah. Jangan macam-macam dan merepotkan diri. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Buang rasa ingin tahumu itu. aduh, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nampaknya kau berkeinginan sekali untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Kau ingin dianggap prajurit yang berjasa. Pagi pun kemudian tiba. Singasari tidak lagi diguyur oleh hujan. Namun di daerah pegunungan, hujan nampak masih turun dengan deras. Langit masih tebal. Di bawah gerimis yang masih merintik-rintik, nampak seekor kuda berderap menuju ke istana. Diposari meloncat turun dan berlari-lari menuju ke gardu penjagaan regol. Prajurit, apakah Baginda sudah tampak keluar dari ruang semadinya? Belum, Tuan. Ada apa, Tuan? Begini, prajurit. Kita menghadapi bahaya banjir. Baginda yang sebenarnya belum bermaksud keluar dari bilik semadi telah bergegas keluar. Diposari yang kemudian melihat Baginda segera menghadap. Ampun, Sri Baginda. Hamba melaporkan bahwa hujan yang turun semalaman sangat deras. Dampaknya hujan di hulu Sungai Garang terus berlangsung. Air Kali Garang meluap, Baginda. Sedemikian besarnyakah air Kali Garang saat ini di Posari? Hamba, tuanku. Hujan semalam benar-benar luar biasa. Mendung masih sangat tebal. Tampaknya akan segera turun hujan lagi, Tuan. Bagaimana dengan buangan air melalui Kali Jungatan? Hamba belum meneliti sampai di tempat itu, Tuanku. Suruh prajurit untuk menyiapkan kudaku di Posari. Kita periksa ke sana. Hamba, Tuanku. Singasari kembali gempar. Di pagi sebelumnya, Singasari telah digegerkan oleh lenyapnya Pangeran Pati dan sampai saat itu masih belum diketahui bagaimana nasibnya. Tiba-tiba di pagi berikutnya, titir telah dipukul bertalu-talu dengan nada 3 ganda sebagai sebuah isyarat bahaya banjir. Sri Baginda yang telah mendapatkan laporan segera bergegas berganti pakaian. Apa yang telah terjadi, Tuanku? Banjir. Banjir? Iya.
Kaligarang berusaha menunjukkan kegarangannya. Jika tidak segera diatasi, tanggul yang belum lama dibuat itu bisa pecah dan air akan meluap. Tetapi tidak sampai ke istana ini, Tuanku. Siapa bilang banjir tidak pandang siapapun? Bersiaplah, siapa tahu banjir benar-benar akan memecah Singasari. Ken Arok bertindak cepat. Para senopati yang berdatangan segera mendapat perintah-perintah. Keluarga raja, baik dari keputren Ken Umang maupun keputren Ken Dedes, juga telah mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Tidak berapa lama kemudian, 2 ekor kuda telah berderap meninggalkan halaman istana. Itulah Sri Baginda bersama senopati Diposari. Ternyata kau benar, Diposari. Hamba, tuanku. Singasari berada di dalam bahaya. Jika tanggul ini gagal, maka Singasari akan diserbu banjir bandang. Tetapi aneh. Hamba, tuanku. Apakah yang menurut tuanku terasa aneh itu? Menurut perhitunganku, sebesar apapun hujan yang turun tidak akan seperti ini. Sebesar apapun air yang tumpah dari langit, tidak akan meluap sampai seperti ini. Hamba, tuanku. Janganlah tuanku terlampau meremehkan kekuatan alam. Bukan itu yang aku maksud. Aku berbicara soal perhitungan Kali Sungatan. Tuanku, kenapa dengan Kali Sungatan? Pasti ada yang tidak beres di Kali Sungatan. Ayo kita ke sana. Ken Arok memacu kudanya dengan kencang menyusuri tanggul yang licin. Diposari mengikuti dari belakang dengan perasaan ngeri, membayangkan seandainya kuda itu terpleset dan kemudian tercebur ke kali garang yang benar-benar sedang menunjukkan kegarangannya. Air yang mengalir di kali garang nampak bergolak kehitam-hitaman mengerikan. Serasa kali yang sedang meluap itu akan sanggup menghanyutkan apapun. Ken Arok terus berpacu bagaikan tanpa perhitungan, meninggalkan Diposari yang tertinggal jauh di belakang. Ternyata benar dugaanku. Kali Sungatan tersumbat oleh pohon tumbang. Kau lihat, Diposari. Hamba, tuanku. Kayu raksasa telah tumbang menghalangi Kali Sungatan. Segala macam kayu menumpuk di situ. Sebagian air tidak bisa membelok ke Kali Sungatan. Akibatnya Kali Garang meluap. Lalu bagaimana, tuanku? Kita tidak mempunyai banyak waktu, Diposari. Kita harus menjebol sumbat Kali Sungatan itu agar beban air tidak hanya disangga oleh Kali Garang. Caranya? Aku akan menghajarnya. Tuanku harus mempertimbangkannya kembali. Tuanku akan hanyut oleh air yang meluap. Jika itu tidak aku lakukan, Diposari, maka akan banyak korban berjatuhan di Singasari. Apa boleh buat? Menyingkirlah, cari tempat yang aman. Air yang meluap semakin lama semakin besar. Air yang bergolak itu mengaduk lumpur dan berbagai macam benda hingga warnanya menjadi pekat kehitaman. Ken Arok benar-benar cemas menghadapi ulah Kali Garang yang benar-benar garang itu. Ken Arok segera menempatkan diri, mengambil arah yang sesuai untuk menghajar pohon yang tumbang itu. Senopati Diposari. Ada senopati yang akan menyaksikan kenekatan Raja Singasari memecah pohon yang menyumbat Kali Sungatan itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.